Halo sayang. Pada video sebelumnya, Wang Lin berhasil menjadi murid tidak terdaftar di Sekte Hengyu. Tapi berkat kegigihan dan juga kerja kerasnya, dia pun berhasil direkrut menjadi murid dari Tetua Sun. Dengan begini, Wang Lin akhirnya bisa menjadi status murid kuning di Sekte Hengyu. Berkat latihannya bersama dengan si Tunan di dalam ruang fantasi mutiara penghancur surgawi, dia pun berhasil mencapai ranah kondensasi Qi tingkat 1. Tapi ketika dirinya berlatih, dia mendengar suara Zheng Hu yang terlibat masalah dengan Liu Sulang. Melihat Zhang Hu yang ditindas oleh Liu Sulang, Wang Lin pun memberikan sedikit pelajaran kepadanya. Melanjutkan video sebelumnya. Setelah Zhang Hu membunuh Liu Sulang, Wang Lin merasa sedikit kebingungan. Tapi karena semua masalah ini berasal dari Liu Sulang, dia pun menyarankan Zhang Hu untuk pergi. Awalnya, Zhang Hu berniat mengajak Wang Lin untuk ikut pergi bersamanya. Tapi karena tujuan Wang Lin adalah untuk menjadi kuat di sekte ini, dia pun menyuruh Zhang Hu untuk pergi sendirian, sedangkan dirinya akan menyelesaikan semua masalah yang tersisa. Lagi pula jika mereka pergi bersama, maka banyak yang akan curiga dan juga menargetkan mereka menjadi buronan. Zhang Hu pun mengerti dan juga segera pergi dari sana. Wang Lin kemudian berniat melakukan sesuatu kepada mayat Liu Sulang. Tapi karena sedikit masalah, dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan energi spiritualnya. Wang Lin yang kebingungan mencoba bertanya kepada si Tunan. Di sana, si Tunan memeriksa keadaan Wang Lin dan dia menyadari satu hal. Yang mana Wang Lin telah diberikan sebuah racun oleh seseorang. Racun ini membuat Wang Lin tidak bisa menggunakan kekuatannya dan bahkan dia bisa saja kehilangan kultivasinya. Jika Wang Lin tidak menawar racun ini, maka kedepannya dia tidak akan bisa lagi berkultivasi. Wang Lin yang terkejut akhirnya mengingat sesuatu. Yang mana semua racun ini diberikan oleh Tetua Sun dan juga Zhu ketika dia menerima Wang Lin menjadi muridnya dan juga memberikan Wang Lin sebuah pil. Si Tunan yang sudah menyadari hal itu menyuruh Wang Lin untuk membunuh gurunya itu. Dia hanyalah bajingan yang mencari keuntungan sendiri. Sebelum membahas hal itu, Qinan menanyakan mengenai apa yang bisa dirinya lakukan selain menggunakan obat penawar. Si Tunan kemudian menjelaskan untuk melawan racun, maka Wang Lin harus melawannya dengan racun yang lain dan juga lebih kuat. Jika Wang Lin bisa menemukan racun itu, maka dia bisa pulih dan juga berkultivasi. Tapi sayangnya jika dia menggunakan metode ini, maka kemungkinan tubuh Wang Lin tidak akan bisa menahannya. Wang Lin sama sekali tidak peduli. Selama dia bisa menjadi lebih kuat, maka dia tidak perlu takut dengan apapun. Singkat cerita, murid Sekte Suando akhirnya datang ke Sekte Hengyu. Di sana, para murid Sekte Hengyu sangat berantusias melihat kedatangan orang-orang itu. Pada kesempatan itu, para murid dan juga guru dari Sekte Suando datang menggunakan binatang suci mereka yang bernama kelabang kaki 1000. Murid-murid Sekte Hengyu menyadari kalau kelabang itu kemungkinan berusia 300 tahun. Mereka juga mengetahui kalau racun dari kelabang kaki 1000 sangat mematikan. Mendengar perkataan itu, Wang Lin akhirnya memikirkan sesuatu hal yang ingin dirinya coba. Tak lama kemudian, para perwakilan dari Sekte Suando tiba dan juga turun di hadapan semua orang. Di sana, salah satu murid elit yang bernama Liu Mei juga ikut turun. Kedatangannya membuat semua orang terpikat. Mereka semua tidak bisa memalingkan pandangan mereka terhadap gadis itu. Melihat para muridnya yang terpengaruh membuat salah satu tetua dari Sekte Hengyu sedikit kesal. Dia bahkan tidak menyangka kalau murid Sekte Suando memiliki teknik pesona seperti itu. Di dalam hatinya, Liu Mei menjelaskan kalau dirinya memiliki atribut air sejak lahir. Karena hal itulah, semua orang bisa dengan mudah terpikat dengan dirinya. Tapi dia cukup terkejut karena ada satu orang yang bisa keluar dari teknik pesonanya sejak awal, yang mana orang itu adalah Wang Lin. Liu Mei cukup kebingungan dengan mengapa murid di ranah Qi kondensasi tingkat 1 seperti dirinya bisa menahan teknik pesona dari atribut air itu. Di sisi tetua Sekte Hengyu, salah satu tetua yang bernama Dao Su sedikit kesal karena melihat adanya teknik pesona di situ. Tetua Sekte Suando yang bernama Qin Gule menjelaskan kalau semua ini bukanlah teknik pesona, melainkan efek dari akar spiritual beratribut air. Salah satu tetua yang bernama Ouyang Dao akhirnya menyuruh Qin Gule untuk tenang. Dia mengatakan kalau murid Sekte Hengyu kebanyakan memiliki akar atribut dari semua elemen. Karena hal itulah, tetua mereka tidak akan mengetahui hal semacam itu. Mendengar mereka yang merendahkan sektenya, membuat Huang Long datang dan juga menjadi penengah. Dia menyuruh mereka untuk memutuskan kualitas murid mereka ketika sudah tiba hari di mana kompetisi akan berlangsung. Dia kemudian menyarankan para tetua Sekte Suando untuk pergi dan juga beristirahat terlebih dahulu. Qin Gule dan juga tetua lainnya setuju dan juga segera pergi. Tapi sebelum pergi, tetua Dao Su menyuruh Wang Zhao untuk mengajak para murid Sekte Suando pergi ke tempat istirahat mereka. Wang Zhao pun akhirnya menerimanya.
Di sana Wang Zhou juga menyadari kalau kelabang kaki seribu milik Sekte Suando juga harus diberikan makanan. Dia kemudian menyuruh mereka semua untuk tidak khawatir karena untuk memberikan makanan kelabang kaki seribu itu dirinya akan menugaskan Wang Lin untuk melakukannya. Mendengar hal itu Wang Lin sangat senang karena dia memiliki sebuah rencana dengan teman besar barunya itu. Singkat cerita pada malam harinya, Wang Lin dan juga si Tunan merencanakan sesuatu. Si Tunan juga berniat menekan racun di tubuh Wang Lin terlebih dahulu agar Wang Lin bisa melakukan rencana itu. Wang Lin kemudian perlahan-lahan mendekati si kelabang kaki seribu. Dia memberikan kelabang itu makanan dan juga menunggunya. Setelah si kelabang makan, dia tiba-tiba tertidur tidak sadarkan diri. Melihat kesempatan itu, Wang Lin langsung mendekatinya untuk mengambil sedikit racunnya. Namun tak lama kemudian, si kelabang berhasil kembali terbangun. Dia pun merasa sedikit marah karena Wang Lin sudah memberikan dirinya obat tidur. Si kelabang akhirnya mengejar Wang Lin dan juga beruntungnya Wang Lin masih bisa kabur keluar dari tempat si kelabang itu dikurung. Setelah mendapatkan racunnya, Wang Lin langsung mencoba metode si Tunan untuk menghilangkan racun di tubuhnya. Melihat usaha Wang Lin itu membuat si Tunan sedikit khawatir. Dia mengetahui kalau racun kelabang terlalu kuat. Jika Wang Lin mati, maka dia akan kesepian lagi selama ratusan tahun. Mendengar hal itu, Wang Lin meyakinkan si Tunan kalau dirinya tidak akan mati. Karena dia harus mengeluarkan si Tunan dari sini. Di sana Wang Lin memulai metodenya itu. Dan dengan mengejutkan, Wang Lin bisa mengatasi racun kelabang dan bahkan dia bisa meningkatkan ranahnya berkali-kali lipat. Setelah semua kejadian itu, si Tunan sangat terkejut karena Wang Lin berhasil mencapai ranah kondensasi Qi tingkat 14. Awalnya Wang Lin kebingungan dengan hal itu. Tapi si Tunan menyuruh Wang Lin untuk tidak mengeluh karena ini adalah kesempatan yang bagus. Tak lama kemudian, Wang Lin berpapasan dengan murid dari Sekte Suandao. Mereka terlihat sangat marah karena mereka menduga kalau Wang Lin adalah orang yang membuat binatang suci sekte mereka stres dan juga depresi. Wang Lin hanya bisa berbohong mengenai hal itu. Karena masalah ini, mereka semua hampir menyerang Wang Lin. Beruntungnya, guru Wang Lin yaitu Tetua Sun datang menghentikan mereka. Dia menyarankan mereka untuk pergi karena jika mereka melukai Wang Lin sebelum kompetisi berlangsung, maka mereka akan terlibat masalah. Setelah semua itu, Wang Lin mengajak gurunya untuk masuk ke kediamannya. Di sana, Wang Lin memberikan teh kepada gurunya dan juga berterima kasih karena sudah membantunya di dalam masalah itu. Tetua Sun sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu, tapi dia cukup kebingungan dengan mengapa Wang Lin masih berada di ranah kondensasi tingkat 1. Dia juga hampir keceplosan mengatakan mengenai Wang Lin yang mempunyai harta. Melihat gerak-gerik gurunya itu membuat Wang Lin merasa sedikit curiga. Dia kemungkinan memang benar memiliki niat buruk. Beruntungnya sebelum datang ke sini, Wang Lin diberikan teknik untuk menyembunyikan ranahnya oleh si Tunan. Dengan begini, dia bisa menghindari keadaan yang tidak bisa dirinya atasi. Wang Lin hanya bisa menjelaskan kalau bakatnya cukup buruk. Tetua Sun merasa sedikit kesal dengan hal itu. Di dalam hatinya, dia berjanji akan segera mengungkapkan harta apa yang dimiliki oleh Wang Lin. Singkat cerita, hari kompetisi antar Sekte Suando dan juga Sekte Hengyu akhirnya dimulai. Di sana banyak murid dari sekte lain yang datang untuk menonton. Bahkan warga sipil yang tinggal di dekat Sekte Hengyu juga ikut menonton, termasuk dengan ibu dan juga ayah Wang Lin. Di sisi lain, muncul murid elit dari Sekte Luohe yang bernama Li Muan. Dia ditemani oleh Li Qiqing untuk datang ke tempat ini, yang mana guru mereka memiliki hubungan dengan tetua di sekte ini. Karena hal itulah mereka bisa menonton kompetisi ini. Li Muan sangat tertarik dengan kompetisi ini, karena bagaimanapun di sekte mereka tidak pernah diadakan kompetisi seperti ini. Apalagi menurut Li Muan, para kultivator di sini hanya berlatih untuk membunuh. Sangat berbeda dengan dirinya yang berlatih di jalur kultivator api untuk membuat pil senjata dan juga menaklukkan iblis. Li Qiqing menjelaskan kepada Li Muan kalau sebenarnya semuanya sama saja. Tapi karena dia terlalu dimanja ketika dibesarkan, dia pun tidak bisa melihat hal yang lebih keras dari semua itu. Tak lama kemudian, muncul Huang Long di arena kompetisi. Dia pun akhirnya memulai kompetisi murid antar Sekte Hengyu dan juga Sekte Suandao. Yang mana murid yang berdiri di akhir arena kompetisi akan menjadi pemenang kompetisi itu. Tak lama kemudian, Zhang Guang masuk untuk menantang murid dari Sekte Suandao. Melihat hal itu, satu murid Sekte Suandao juga ikut turun. Dia bernama Zhao Peng, dan dia adalah murid agung Sekte Suandao. Pada pertarungan itu, Zhang Guang tidak bisa menahan kekuatan dari Zhao Peng. Wang Lin bahkan mengetahui kalau kultivasi Zhao Peng berada di ranah kondensasi Qi tingkat 13. Tetua Daosu yang melihat muridnya dikalahkan merasa sangat kesal.
Dia juga tidak menyangka kalau Sekte Suandao akan langsung menurunkan murid terkuatnya hanya untuk menghindari banyak murid yang cedera. Ouyang Dao kemudian mengatakan aturan baru pertarungannya, yang mana jika ada salah satu murid dari Sekte Hengyu yang bisa mengalahkan Zhao Peng, maka Sekte Hengyu akan menjadi pemenang kompetisi ini. Di sisi Li Keqing, dia menyadari kalau Sekte Suandao hanya berniat menindas murid-murid Sekte Hengyu dengan menggunakan satu murid agung mereka. Lu Song yang merupakan murid elit Sekte Hengyu akhirnya turun tangan untuk melawan Zhao Peng. Melihat aura pedang milik Lu Song membuat Wang Lin sedikit memujinya. Tapi walaupun seperti itu, Wang Lin yakin kalau Lu Song belum bisa mengalahkannya. 咱们就一人定输赢吧。如果你们有谁，你这点修为不够。 Pada pertarungan itu, Lu Song kembali dikalahkan oleh Zhao Peng. Walaupun keterampilan pedangnya sangat bagus, tapi dia bukanlah tandingan bagi Zhao Peng. Dengan sombongnya, Zhao Peng malah menantang lagi murid dari Sekte Hengyu. Tapi karena tidak ada satu murid pun yang maju, Zhao Peng menjadi meremehkan mereka semua. Dia tidak menyangka kalau murid Sekte Hengyu hanyalah orang-orang lemah. Dia yang belum puas akhirnya menyerang para penonton. Awalnya mereka masih terlihat aman karena ada pelindung dari formasi yang sudah dibuat. Namun tepat di atas orang tua Wang Lin, pedang milik Zhao Peng berhasil menghancurkan pelindungnya. Melihat orang tuanya dalam bahaya, Wang Lin pun pergi dan juga menyelamatkan mereka berdua. Dia yang kesal dengan perbuatan Zhao Peng yang tiba-tiba menyerang orang tidak bersalah, akhirnya mulai ikut bertarung. Pada pertarungan itu, Wang Lin berhasil mengungguli Zhao Peng. Banyak orang memuji Wang Lin karena mereka sama sekali tidak pernah mengetahui kalau Wang Lin sekuat itu. Tapi sayangnya, ada beberapa banyak orang juga yang tidak mengenal siapa Wang Lin. Limuan yang mendengar mereka semua bahkan cukup terkejut karena tidak banyak orang yang mengetahui master hebat seperti Wang Lin. Di sisi Wang Lin, dia memberikan pelajaran terakhir untuk Zhao Peng, yang mana dia memperlihatkan tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Melihat hal itu, dia sedikit tidak terima. Tapi Kinan tidak peduli. Kinan? Kok jadi Kinan? Melihat hal itu, dia sedikit tidak terima. Tapi Wang Lin tidak peduli. Dan dia memberikan satu pukulan terakhir karena Zhao Peng sudah mencoba melukai kedua orang tuanya. Salah satu tetua Sekte Suandao tidak terima dengan hal itu. Dia awalnya berniat membunuh Wang Lin. Tapi beruntungnya, tetua agung Sekte Hengyu yang bernama Liu Wenju datang untuk membela Wang Lin. Dia bahkan mengangkat Wang Lin menjadi murid inti dengan status putih. Huang Long yang ada di sana langsung mengumumkan hasil kompetisi, yang mana pada kompetisi kali ini, Sekte Hengyu berhasil menjadi pemenang. Mendengar semua itu, semua murid dari Sekte Hengyu datang mendekati Wang Lin dan juga memuji Wang Lin karena pencapaiannya tadi. Mereka berniat memiliki hubungan baik dengan Wang Lin. Di sisi Limuan, dia sangat senang melihat sikap Wang Lin yang tulus dan juga jujur. Tapi sayangnya Li Keqing menyadari kalau di sini akan menjadi tempat yang berbahaya. Dia pun mengajak adiknya itu untuk pergi dari Sekte Hengyu secepatnya. Setelah kepergian orang-orang dari Sekte Suandao, para warga sipil juga kembali pulang. Di sana, Wang Lin menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan ayah dan juga ibunya. Dia menjelaskan kepada mereka berdua kalau dirinya tidak akan pernah mengecewakan mereka berdua. Tapi ibu Wang Lin terlalu sedih melihat anaknya yang berjuang seperti itu. Dia kemudian memberikan Wang Lin sebuah makanan yang sudah dirinya siapkan. Wang Lin pun menerima pemberian ibunya dan juga berjanji akan memakannya. Di sana, Wang Lin juga memberikan ayahnya sebuah mutiara giok dari kesadaran ilahinya. Jika mereka berdua mengalami bahaya dan juga masalah, mereka bisa menghancurkan giok itu dan juga Wang Lin akan segera pergi menyelamatkan mereka. Singkat cerita, di keesokan harinya, terjadi kekacauan di Sekte Hengyu. Salah satu leluhur dari Sekte Suandao yang bernama Punanzi menyuruh semua orang di Sekte Hengyu untuk pergi meninggalkan sekte mereka. Awalnya, Liu Wenji turun tangan untuk mendengarkan apa yang dimaksud oleh Punanzi. Di sana Punanzi mengatakan kalau guru Liu Wenji dan juga beberapa master di ranah Nation Soul Sekte Hengyu sudah mati dalam peperangan. Karena hal itulah, dirinya datang ke sini untuk merebut Sekte Hengyu dari tangan mereka.
Mendengar hal itu, Liu Wenji mengajak beberapa tetua untuk tetap tinggal dan juga melindungi sekte mereka. Dia juga menyuruh Huang Long untuk membantu dan juga mengajak semua murid untuk turun gunung dan juga menjauh dari tempat ini. Di sisi Wang Lin, si Tunan menjelaskan kalau dulu sebelum dia terkurung di dalam mutiara penghancur surgawi, dia bisa menghancurkan orang seperti Punanzi dengan tangan kosongnya. Tak lama kemudian, Tetua Sun datang menemui Qinan. Di sana, Tetua Sun mengajak Qinan untuk memasuki kediaman Tetua Sun, yang mana Tetua Sun ingin berkemas dan juga membawa semua hal yang perlu dirinya bawa untuk pergi. Mendengar hal itu, Wang Lin sedikit kebingungan, yang mana para tetua sedang berusaha untuk menghentikan Punanzi, tapi Tetua Sun malah memikirkan dirinya sendiri. Tetua Sun tidak peduli dengan hal itu, dia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Dia kemudian memberikan Wang Lin sebuah teh. Gerak-geriknya yang aneh membuat Wang Lin semakin mencurigainya. Di sana, Wang Lin berusaha menolak teh itu karena itu hanyalah sebuah racun. Mendengar hal itu, Tetua Sun sedikit kesal karena rencananya ketahuan. Dia kemudian dengan paksa mengaktifkan sebuah formasi pengikat jiwa untuk menahan tubuh Wang Lin. Sedangkan di sisi Punanzi, dia mencoba menghancurkan formasi pelindung milik para tetua sekte Hengyu. Dia bahkan yakin jika master di ranah Nation Soul yang menjaga formasi ini, maka dia tidak akan bisa menghancurkannya. Tapi saat ini karena semua bukanlah tandingan bagi dirinya, dia pun mencoba menghancurkan formasi itu dengan kekuatannya. Huang Long tidak bisa membiarkannya. Dia menyuruh Zhang Kuang dan juga Lu Song untuk mengajak murid lain turun gunung, sementara dirinya mencoba untuk maju menghentikan serangan milik Punanzi. Huang Long bahkan berniat membakar esensi kehidupannya hanya untuk menahan serangan itu. Hingga pada akhirnya, tetua Huang Long gagal melakukannya. Dia harus terluka karena serangan Punanzi lebih kuat dari apa yang dirinya bayangkan. Di sana karena dirinya sudah bisa menghancurkan formasi, Punanzi kemudian menggunakan lagi tekniknya untuk menyerang mereka semua. Para murid yang masih ada di sana tidak memiliki pilihan lain. Mereka juga ikut mencoba membantu para tetua untuk menahan serangan dari Punanzi. Sedangkan di sisi Wang Lin, dia masih dihadapi dengan situasi yang sulit. Di sana, Tetua Sun mencari di mana Wang Lin menyembunyikan pil miliknya. Dia berniat menjelaskan jika Wang Lin memakannya, maka Wang Lin bisa tunduk dengan dirinya dan dia bisa mengendalikan Wang Lin dengan mudah. Tetua Sun kemudian menggunakan teknik miliknya untuk mengetahui di mana letak harta milik Wang Lin. Dia pun melihat mutiara penghancur surgawi milik Wang Lin dan berniat merebut mutiara itu dari Wang Lin. Awalnya, Wang Lin hampir saja kehilangan kesadarannya dan dikendalikan oleh Tetua Sun. Tapi beruntungnya, si Tunan terus mencoba menyadarkan Wang Lin agar tidak terpengaruh dengan teknik itu. Wang Lin kemudian menggunakan teknik gravitasinya untuk memanipulasi syaraf milik Tetua Sun agar dia tidak bisa bergerak. Di sana, Wang Lin kemudian memerintah Tetua Sun untuk melepaskan formasi pengikat jiwa itu. Dia pun mengikuti perintah Wang Lin. Hal ini membuat Tetua Sun sangat kebingungan dengan bagaimana Wang Lin melakukannya. Wang Lin menjelaskan kalau dari awal dia sudah mencurigai Tetua Sun. Secara bersamaan, dia juga menemukan sebuah jamur ulat mayat. Ketika Wang Lin memberikan Tetua Sun teh sebelumnya, dia sudah memasukkan jamur ulat mayat ke dalam teh itu. Jika Tetua Sun tidak melakukan sesuatu kepada Wang Lin, maka Wang Lin tidak akan menggunakannya. Tapi karena Tetua Sun saat ini sudah bertindak, maka dirinya tentu saja tidak akan tinggal diam. Wang Lin kemudian membunuh Tetua Sun dengan tangannya sendiri. Sedangkan di sisi para murid dan juga tetua, mereka semua gagal menahan serangan dari Punanzi. Hal ini membuat Punanzi menyuruh mereka semua untuk menyerah sebelum semuanya terlambat. Liu Wenji akhirnya menyerah. Dia mengajak semua murid dan juga tetua pergi dari tempat itu. Tapi Punanzi cukup licik. Dia bersedia menerima murid yang ingin tinggal di sektenya ini dan juga bahkan akan memberikan sebuah pil untuk berkultivasi. Banyak murid yang mengikuti perkataan dari Punanzi. Hal ini membuat tetua Daosu sangat kesal. Tapi Liu Wenji menyuruhnya untuk sabar karena keputusan ini memang sulit ditolak bagi para murid yang masih memiliki masa depan. Wang Lin yang memutuskan pergi dari sana merasa cukup kesal. Dia tidak menyangka satu generasi sekte Hengyu dihancurkan dengan mudah hanya dalam waktu sesingkat itu. Karena dirinya belum memiliki tujuan yang pasti, Wang Lin pun meminta tolong kepada si Tunan untuk melatihnya lagi menjadi lebih kuat sampai dirinya bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Singkat cerita, 4 tahun berlalu dengan sangat cepat. Sepasang murid dari sekte Suandao berniat menangkap binatang kristal hitam di sebuah gunung yang bernama Gunung Rusa. Sesampainya di Gunung Rusa itu, salah satu murid menggunakan tekniknya untuk mencari di mana letak dari binatang-binatang itu. Namun sayangnya ada keberadaan kuat yang menolak tekniknya itu. Hal ini membuat dirinya sedikit takut dan juga meminta maaf karena sudah mengganggu orang itu.
Kedua murid itu pun akhirnya pergi meninggalkan Gunung Rusa karena rasa takut yang mereka alami. Setelah merasakan nafas kuat dari orang misterius itu, banyak binatang yang datang mendekat ke arah gua tempat di mana suara misterius itu muncul. Tak lama setelah itu, orang misterius akhirnya memunculkan dirinya. Dia adalah Wang Lin yang saat ini sudah mencapai ranah kondensasi Qi tingkat 15. Dia kemungkinan mengasingkan dirinya di tempat ini selama 4 tahun.